Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Berjumpa di dalam Nine Call Pelkes GPIB saat ini bersama dengan saya Pendeta Emil Yeberey yang bertugas di GPIB Jemaat Anugerah Cuata Laut Tarakan. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan saat ini. Dan sebelumnya mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Di saat ini Tuhan, kami memerlukan kuasa-Mu, kuasa Roh Kudus yang menyertai kami untuk memahami dan mengerti maksud-Mu melalui firman yang akan kami baca, kami dengar, dan kami renungkan bersama. Sehingga dalam kekuatan Roh Kudus pula kami akan mewujud nyatakannya dalam setiap tutur kata maupun tindakan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dan kita akan membaca dari 1 Korintus pasal yang pertama ayat 10 hingga ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Klu tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun juga dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikianlah bacaan Alkitab kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Ibu Bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di zaman sekarang ini ada begitu banyak orang Kristen yang tanpa sadar hatinya melekat hanya pada hamba Tuhan dibandingkan firman yang disampaikan. Mungkin ada jemaat yang mengidolakan pelayan-pelayan tertentu. Mungkin karena pelayan itu melayani dengan baik, atau karena ada hubungan kekeluargaan, atau juga mungkin karena satu suku. Mereka mulai mengkultuskan dan mulai mengidolakan pemimpin rohani atau pendeta daripada Kristus. Mereka lebih suka menyanjung dan mengidolakan, memuja manusia yang tampak secara kasat mata daripada Tuhan yang tidak kelihatan. Mereka ogah-ogahan datang beribadah jika mereka tahu yang berkhotbah itu adalah pendeta yang kurang menarik dan tidak disukai. Maka inilah yang mengakibatkan perpecahan atau yang menjadi biang konflik di tengah-tengah sebuah gereja. Mereka lupa bahwa sehebat apapun hamba Tuhan itu, mereka hanyalah
Allah Tuhan saja, di mana tanpa Roh Allah mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada saat ini kita membaca bagaimana di Korintus terjadi perpecahan. Dengan jelas di sini Paulus mengatakan bahwa di Korintus ada masing-masing kelompok yang mengaku diri dari golongan Paulus, mengaku bahwa mereka dari golongan Apolos, mengaku bahwa mereka adalah golongan dari Kefas, bahkan ada yang mengaku pun dari golongan Kristus. Bila kita baca secara seksama dari surat Korintus ini, sebenarnya bukan pengelompokan jemaat atas nama golongan Paulus, Apolos, Kefas atau golongan Kristus yang dikecam oleh Rasul Paulus. Karena bagaimanapun manusia memang suka dan cenderung untuk hidup berkelompok, dan seringkali pengelompokan itu juga justru sering baik dan berguna untuk mencapai tujuan. Tetapi yang menjadi persoalan di sini adalah kelompok-kelompok dalam jemaat itu tidak lagi fokus atau terpusat pada Kristus. Mereka tidak lagi menjadikan Kristus sebagai sumber kebenaran ataupun sumber keteladanan. Mereka malah menjadikan kelompok dan dirinya sendiri sebagai kebenaran, dan itulah sumber perpecahan dan konflik, bahkan mungkin juga hingga sampai sekarang ini. Ibu bapak saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, belajar dari firman Tuhan ini, Paulus mencoba mengembalikan hakikat keimanan yang benar, dan dalam kehidupan iman yang benar tidak ada seorang atau kelompok manapun yang lebih benar dan lebih besar daripada yang lain. Satu-satunya yang benar dan besar itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Oleh sebab itu, ibu bapa dan anak-anak, bagi Paulus, setiap manusia yang sudah menerima, belajar dan bertumbuh di dalam Yesus, seharusnya lah menyatakan bahwa membesarkan keberadaan Yesus itulah kehidupan yang sesungguhnya. Itulah kehidupan yang menyadarkan ulang bahwa keberadaan kita dalam sebuah jemaat bukanlah sebagai sebuah usaha yang dilakukan oleh manusia, pribadi atau golongan tertentu. Namun keberadaan kita sebagai sebuah jemaat adalah murni sebagai hasil karya pemanggilan Allah untuk masuk dalam persekutuan kudusnya. Menyadari bahwa karena Tuhanlah kita bisa ada bersama-sama. Keberadaan kita adalah untuk masing-masing dimampukan menyatakan bahwa Tuhan Allah yang memanggil dan mempersatukan kita. Melalui firman Tuhan hari ini, saat ini, marilah kita belajar sebagaimana Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, supaya kita seia sekata, jangan ada perpecahan di antara kita. Tetapi sebaliknya, biarlah kita pun erat bersatu, sehati sepikir. Melewati hari ini, firman Tuhan mau menyampaikan untuk kita, jauhilah perpecahan. Hiduplah bersatu, hiduplah untuk memberitakan Injil, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Baiklah saya, ibu bapa dan saudara sekalian,
memfokuskan diri supaya sehati menjaga persatuan, supaya gereja, saya dan Ibu Bapak menunjukkan ketaatan kita bukan kepada orang-orang yang diidolakan maupun yang dikultuskan, tetapi kepada Kristus yang telah memilih memanggil kita untuk menyampaikan dan memberitakan Injil. Marilah Ibu Bapak dan Saudara, biarlah saat ini kita menyadari akan panggilan kita, pengutusan kita dalam dunia ini, sehingga kita pun dapat melaksanakannya dengan baik. Kiranya Tuhan memampukan dan menolong kita semua. Amin. Ibu Bapak, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk waktu dan kesempatan di mana kami telah mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan supaya firman ini senantiasa kami boleh wujud nyatakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati kami selaku pribadi, keluarga, bahkan sebagai gereja, supaya dimanapun kami berada, dimanapun Tuhan menghadirkan kami, senantiasa ada damai sejahtera. Tuhan, pada saat ini biarlah ketika malam menjadi bagian dari kehidupan kami, dan sebentar kami akan beristirahat, kiranya kuasa Tuhan membentengi tempat tinggal kami, supaya kami dapat beristirahat dengan tenang dan esok pagi kami bangun dengan tubuh jasmani yang baru. Berkati secara khusus juga bagi gereja-gereja Tuhan, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, fungsionaris Majelis Sinode, pelayan firman dan sakramen, baik yang ada di perkotaan maupun yang ada di pelosok-pelosok pedesaan. Tuhan memberkati diakan, penatua, unit-unit misioner, pegawai, koster, BPPJ, panitia, komisi. Biarlah semuanya kami boleh melayani dengan berlimpah sukacita dan dengan hati yang tulus. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan gereja-Mu dimanapun berada, dan dalam kehidupan berbangsa bernegara juga Tuhan Kau memberkati saat ini ketika kami sedang berada dalam pergumulan menghadapi pandemi COVID-19. Kami mohon kiranya Tuhan Engkau selalu menguatkan kami, memberikan kami kesabaran, sehingga kami percaya waktu Tuhan akan memberikan jawaban dari setiap pergumulan kami saat ini. Kami memasuki tatanan normal baru. Kami percaya melalui semuanya ini kami menjadi umat yang disiplin, yang tetap menjaga kesehatan dan hidup bersih sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak menjadi umat yang memberontak, yang hanya mementingkan kesenangan atau kepentingan kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di dalam anak-Mu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, demikian night call kita saat ini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.